Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pada pembahasan materi pokok mengenai kemampuan khusus ya bagi peranata sumber daya manusia aparatur. Kemarin kita sudah membahas mengenai kemampuan khusus ya, kemampuan umum. Di kemampuan umum itu berkaitan dengan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Nah, kemudian untuk kemampuan khususnya kemarin kita sudah bahas bagi teman-teman yang belum ataupun yang belum yang mau mengetahui mengenai informasi kemampuan khusus di poin 3 poin ini bisa dicek di video sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas mengenai penyusunan dan pengadaan ASN. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai kepangkatan jabatan, pengembangan kompetensi dan pengembangan karir ASN. Kemudian juga kita sudah bahas mengenai mutasi, promosi, dan penugasan ASN. Serta kemarin video terakhir itu mengenai penilaian kinerja teman-teman. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai penghargaan, gaji tunjangan, dan fasilitas ASN teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk pada penghargaan teman-teman. Ini ada di poin keempat ya. Nah, penghargaan ini dapat diberikan kepada ASN ya, baik PNS ataupun P3K, cuman mungkin berbeda peraihan penghargaan yang didapatkannya gitu. Nah, ini penghargaan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 ini mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ini tidak hanya ASN ya, di dalamnya tercantum juga TNI Polri juga. Kemudian ada di PP nomor 35 tahun 2010, ini sama perubahan mengenai ataupun tindak lanjut turunan daripada Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 ini ada dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, teman-teman, penghargaan ini diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk penghargaan ini ada beberapa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penghargaan ini dapat berupa tanda kehormatan, kemudian kenaikan pangkat istimewa. Berikutnya yang ketiga yaitu kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi. Kaitan dengan pengembangan kompetensi kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya. Dan juga yang terakhir, kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Nah, kita mulai uraikan satu persatu ya. Yang pertama, tanda kehormatan. Nah, tanda kehormatan ini sebenarnya ada beberapa jenis teman-teman. Dan tanda kehormatan ini dapat diberikan kepada persyaratannya itu seperti ini. Ada syarat umum, ada syarat khusus teman-teman. Yang pertama, syarat umumnya itu adalah warga negara Indonesia yang berjuang di NKRI, terus memiliki integritas, moral, keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkedaulatan setia terhadap bangsa, berkedaulatan baik, setia terhadap bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara. Kemudian syarat khususnya yaitu PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan kepada negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10, 20, dan 30 tahun. Nah, ini untuk 10, 20, dan 30 tahun ini salah satunya adalah Satya Lancana Karya Satya ya. Satya Lancana Karya Satya ini seperti ini teman-teman. Ini berupa medal ya, medal perunggu untuk 10 tahun, 20 tahun itu perak, 30 tahun medali emas. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi angka kredit ya bagi jabatan fungsional. Nah, kemudian ada jenis-jenisnya teman-teman. Jenis daripada tanda kehormatan itu ada beberapa. Yang pertama yang barusan ya sudah dibahas itu Satya Lancana Karya Satya. Nah, Satya Lancana Karya Satya ini diberikan di instansi pemerintah bagi yang tadi ya syarat umum dan khususnya itu untuk jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, dan atau 30 tahun.
tahun itu perunggu, kemudian perak 20 tahun, 30 tahun itu emas ininya ya, medalinya gitu. Kemudian Satya Lancana Wirakarya. Ini Satya Lancana Wirakarya itu bagi kontribusi luar biasa dalam meningkatkan kualitas dan kinerja instansi di tempat bekerja. Itu dengan kontribusi yang luar biasa itu bisa mendapatkan Satya Lancana Wirakarya. Kemudian ada juga Satya Lancana Pengabdian. Ini bagi pengabdian yang luar biasa dalam melayani masyarakat dan negara. Berikutnya nomor 4 ada Satya Kebijakan Sosial. Satya Kebaktian Sosial. Ini bagi kontribusi luar biasa dalam bidang sosial seperti pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Kemudian ada Satya Bakti. Ini yang bagi yang berkontribusi luar biasa dalam memajukan bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Kemudian ada Satya Lancana Santi Dharma. Ini bagi yang berkontribusi luar biasa dalam bidang agama dan kepercayaan. Berikutnya nomor 7 ada Satya Lancana Wiranusa. Ini yang berkontribusi luar biasa dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya nomor 8 ada Satya Lancana Pembangunan. Ini yang kontribusi luar biasa dalam memajukan pembangunan nasional dalam berbagai sektor. Nah itu teman-teman, ini mengenai tanda kehormatan ya. Ini beberapa jenis Satya Lancana yang ada di Indonesia teman-teman. Nah berikutnya bisa juga mendapatkan kenaikan pangkat istimewa teman-teman. Nah kenaikan pangkat istimewa ini seperti apa? Kenaikan pangkat istimewa ini diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan. Ini diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai pertimbangan setelah mendapatkan pertimbangan tim teknis kinerja PNS atas usul pimpinan unit kerja. Nah, jadi teman-teman, kenaikan pangkat istimewa ini diberikannya oleh pejabat yang berwenang setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis penilai kerja atas usulan pimpinan unit kerja, teman-teman. Nah, kenaikan pangkat istimewa ini hanya diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh aturan dan kebijakan berlaku. Nah, jadi untuk kenaikan pangkat istimewa ini diberikannya ini ruang lingkupnya itu ada 3 poin ini, teman-teman. Nah ini contoh-contohnya teman-teman, contoh daripada kenaikan pangkat istimewa. Yang pertama ini contohnya ada dari Kepala Puskesmas Pusura Jombang, Jawa Timur pada tahun 2021. Ini kaitan dengan COVID-19 ya, karena berhasil mencapai target cakupan vaksinasi COVID yang tinggi dan menghasilkan program pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian ada Brigadir Jenderal Polisi Slamet Hadi Suprapto. Ini Kapolres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2020 berhasil menangkap pelaku penembakan di Papua dan membawa keamanan wilayah menjadi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ini ada Budi Santoso, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji pada tahun 2020 juga karena berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan efisien dalam mengelola dana haji yang mencapai triliunan rupiah. Nah, maka diberikan kenaikan pangkat istimewa berkat ataupun buah hasil dari kinerjanya yang luar biasa gitu, teman-teman. Berikutnya ini adalah kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Nah, jadi selain daripada tadi diberikan tanda kehormatan, diberikan kenaikan pangkat istimewa, juga memperoleh kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Kaitan dengan pengembangan kompetensi kita sudah dibahas ya kemarin. Nah, jadi PNS ini akan diberikan diberikan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi bagi yang memiliki nilai kerja yang baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi, dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapatkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS atas usul unit kerja. Ini mungkin poin-poinnya tidak jauh beda seperti kenaikan pangkat istimewa ya.
Jadi yang diberikannya itu adalah oleh pejabat yang berwenang setelah mendapatkan pertimbangan tim penilai kerja PNS atas usulan pimpinan unit kerja. Untuk ketentuan lebih lanjutnya ini teman-teman mengenai kompetensi ASN kemarin sudah dibahas ya sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 mengenai pengembangan kompetensi ASN. Berikutnya untuk penghargaan sendiri ini bentuknya itu bisa menjadi nomor 4 ini, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Nah, jadi kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara resmi atau acara penghargaan itu salah satu bentuk daripada penghargaan terhadap PNS yang memberikan kontribusi yang baik ya, memberikan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas. Nah, ASN diberikan kesempatan untuk menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan sebagai bentuk kehormatan dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Acara yang dihadiri oleh ASN ini bisa berupa upacara kenegaraan, konferensi internasional, pertemuan bilateral, atau acara lainnya yang dihadiri oleh pejabat negara atau tamu-tamu penting baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi teman-teman acara kenegaraan ini biasanya ketika penghargaan ini diberikan kepada PNS, maka bisa menghadiri acara kenegaraan, dan acara kenegaraan ini merupakan acara yang cukup penting ya. Dan biasanya apabila teman-teman ataupun PNS mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan, biasanya juga diberikan secara seremonial dalam acara kenegaraan yang memang cukup penting gitu teman-teman. Baik, berikutnya teman-teman ini berkaitan dengan poin nomor 5 ya. Berkaitan dengan masih nomor 4 ya. Mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN teman-teman. Berikutnya kita masuk pada gaji teman-teman, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, ASN ini baik PNS maupun P3K ini berhak mendapatkan gaji dan tunjangan. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kalau P3K itu tidak mendapatkan fasilitas ya, fasilitasnya seperti apa itu nanti mungkin kita bisa bahas ya, yang dimaksud dengan fasilitas itu apa. Nah, untuk gaji dan tunjangan ini ada dalam tergantung teman-teman ASN ini bertugas ya, apakah di instansi pusat atau instansi daerah. Kalau di instansi pusat ini akan dibebankan pada anggaran APBD, APBN. Kalau di daerah ini pada APBD. Tergantung ASN ini bertugas di mana. Nah, untuk tunjangan sendiri ini teman-teman ada beberapa poinnya. Yang pertama ini ada tunjangan keluarga. Di dalamnya ini ada tunjangan suami atau istri sebanyak 5%, kemudian ada tunjangan anak 2% dari gaji pokok ya. Kemudian ada tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan apabila termasuk dalam jabatan struktural. Kemudian ada tunjangan jabatan fungsional apabila termasuk dalam jabatan fungsional. Kemudian ada tunjangan lainnya. Nah, mengenai tunjangan ini teman-teman, ini ada uraiannya sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 junto PP nomor 17 tahun 2020. Ini ada juga Perpres tentang gaji ya dan tunjangan. Ini gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ini bagi PNS dan bagi P3K. Sebenarnya ini sama ya, karena sesuai peraturan perundang-undangan untuk gaji dan tunjangan baik PNS atau P3K ini sama ya. Nah, kalau untuk PNS itu peraturannya seperti yang tadi ya, PP nomor 11 tahun 2017 junto PP nomor 17 tahun 2020. Kalau untuk P3K ini peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di dalamnya ini ada gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Nah, isi daripada ataupun uraian daripada gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan ini ada isinya tentang gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Ini bagi PPPK ataupun bagi PNS yang ada di pemerintah instansi pusat. Meskipun sekarang ketentuannya kalau tidak salah semuanya tunjangan kinerja ya teman-teman. Kalau dulu itu di daerah ini masih tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Istilahnya kalau tunjangan kinerja itu tukin ya, tunjangan kinerja, atau ada juga yang menyebutkannya TKD ya, tunjangan kinerja daerah. Nah, kalau sekarang kalau dulu di daerah itu namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Kalau sekarang kalau tidak salah peraturan terbaru ada yang menyebutkan bahwa semua baik instansi daerah ataupun instansi pusat itu namanya tunjangan kinerja. Dan besarannya ini disesuaikan tergantung peraturan perundang-undangan yang mengatur baik jabatan fungsional, jabatan administrator, jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi. Ini tuh tergantung dari peraturan instansi yang berlaku gitu, peraturan-peraturan instansinya. Kemudian ada tunjangan risiko berbahaya. Nah, ini tunjangan risiko berbahaya ini bagi jabatan tertentu, teman-teman, bagi jabatan tertentu, bagi jabatan yang memang resikonya tinggi ataupun berbahaya. Kemudian ada juga tunjangan khusus. Ini tunjangan khusus bagi PNS ataupun P3K dengan kondisi khusus, teman-teman. Misalkan kondisinya itu di luar daerah yang memang fasilitasnya jauh atau jadi disesuaikan gitu. Kemudian berikutnya ada tunjangan profesi. Tunjangan profesi ini bagi guru dan dosen gitu, teman-teman. Ini kaitan dengan tunjangan ya. Nah, berikutnya untuk PNS ini mendapatkan pensiun, teman-teman. Kalau bagi P3K itu ada jaminan, teman-teman, jaminan ataupun ada istilahnya kalau dalam manajemen P3K itu berhak atas perlindungan. Nah, perlindungan di dalamnya itu ada perlindungan sesuai dengan peraturan jaminan nasional. Di dalam jaminan nasional itu mungkin nanti diintegrasikan dengan jaminan sosial nasional, misalkan dengan ketenaga kerjaan, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, seperti itu. Nah, kalau pensiunan bagi PNS ini sendiri, ini menerima penerima pensiun itu bagi PNS, prajurit, TNI, anggota Polri, pejabat negara, kemudian penerima pensiun janda, duda, atau anak dari ketiga poin tadi, keempat poin tadi, baik PNS, TNI, Polri, kemudian pejabat negara. Ini kaitan dengan pensiun. Nah, kemudian fasilitas, teman-teman. Nah, fasilitas di sini ini sebenarnya tergantung sesuai dengan kebijakan pemerintah sendiri. Tapi sebenarnya jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan cuti bersama ini merupakan fasilitas yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Meskipun sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa jaminan kesehatan, jaminan hari tua itu termasuk dalam perlindungan gitu, teman-teman. Tapi di sini dimasukkan karena sesuai dengan peraturannya, ini masuk dalam fasilitas ataupun fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah. Fasilitas lainnya ini mungkin bisa berupa fasilitas fisik ataupun non fisik ya, teman-teman, untuk menunjang kinerja PNS itu sendiri. Gitu, teman-teman. Berikutnya ini mengenai besaran gaji ya, teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri sesuai dengan ini gaji P3K ya. Sebenarnya P3K dan PNS juga tidak jauh beda ya, tapi ini berdasarkan golongan, karena P3K itu kan tidak memiliki pangkat ataupun ruang ya, dan jenis golongannya pun berbeda. Ini golongannya ada 1 sampai dengan 17. Nanti teman-teman bisa lihat formasi teman-teman di mana, terus formasi mungkin kalau peran atas sumber daya manusia aparatur itu ada di golongan 7 ya, ada di golongan 7. Besaran gaji pokoknya itu sekitar 2.647.200. Ini bisa tulis di kolom komentar aja jika saya keliru. Oke, nah ini ya berkaitan dengan gaji ataupun gaji tunjangan gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan.
Nanti kita akan lanjutkan lagi karena ini mungkin masih agak lumayan panjang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya teman-teman. Kita akan belajar bersama dan nanti juga mungkin ada beberapa soal yang saya buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rangkuman pembelajaran ini. Saya nanti akan masukkan di kolom deskripsi teman-teman. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.